Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Setianingsih dari Prodi PGMI 2A Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung akan menyampaikan jawaban UAS saya mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, kepada Bapak Rizky Hidayatullah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang saya hormati, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Langsung saja, nomor pertama, jelaskan kedudukan dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia. Pada dasarnya, kedudukan warga negara bagi negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI secara umum adalah setiap orang yang memiliki status hukum karena kelahiran, pewarganegaraan, atau karena terdaftar sebagai WNI. Warga negara harus dibedakan dengan warga negara asing atau WNA karena ikatan antara warga negara dengan negara akan menimbulkan masalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Lalu selanjutnya identitas kita sebagai warga negara yang biasanya disebut dengan KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap. Lalu selanjutnya nomor 2, jelaskan demokrasi dan pendidikan demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak tetap dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Lalu selanjutnya pendidikan demokrasi di Indonesia. Seringkali disepadankan dengan pendidikan inklusif yang dimanifestasikan melalui pembukaan akses pendidikan bermutu bagi setiap warga bangsa dan latar belakang beragam. Juga, pendidikan demokratis merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dianggap untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global. Yang selanjutnya nomor 3, analisa pelanggaran HAM yang terkait dengan pandemi COVID-19. Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan pada wabah COVID-19 yang berdampak buruk pada kesehatan maupun kehidupan sosial ekonomi nasional. Pemerintah sudah menetapkan berbagai kebijakan penanganan wabah, termasuk PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun, di tengah wabah yang terus menunjukkan peningkatan jumlah korban hingga April, negara masih melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, terutama petani dan pembela HAM di hidup.
Ada beberapa peristiwa yang berpotensi menjadi kasus pelanggaran HAM selama penerapan PSBB di masa pandemi COVID-19. Peristiwa itu diwarnai dengan tindakan kekerasan atau dugaan kriminalisasi, hingga penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri. Peristiwa yang berpotensi melanggar HAM diantaranya penggunaan kekerasan terhadap korban COVID-19 yang menyebabkan luka-luka di Manggarai Barat, letaknya di NTT. Kemudian, pembubaran rapat solidaritas korban dampak COVID-19 di kantor Wahana Lingkungan Hidup Walhi di Yogyakarta. Lalu selanjutnya nomor 4, jelaskan perbedaan hukum negara formil dan material beserta contohnya. Yang pertama, tipe negara hukum formal. Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasaan memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara formil juga seringkali disebut dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Lalu contohnya, Pasal 233 KUHP Perdata tentang syarat untuk dapat mengajukan gugatan cerai. Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya. Lalu selanjutnya nomor 2, tipe negara hukum material. Negara hukum material ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Tindakan penguasaan harus berdasarkan undang-undang asas berlakunya asas legalitas. Maka, dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Contoh hukum negara material. Karena memang sumber hukum negara material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, dan misalnya KUHP segi material adalah pidana hukum, kejahatan dan pelanggaran, dan KUHP Perdata yang mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, sebagai objek, perikat, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa sebagaimana fungsi hukum menurut para ahli. Lalu nomor 5, jelaskan ketahanan nasional dan geostrategik di Indonesia di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrateginya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Ancaman yang ada di depan mata ialah perlambatan ekonomi global, karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. Aktivitas ekspor-impor berhenti, devisa negara menurun, bencana corona juga sudah pasti membuat negara atau neraca uang negara-negara di Indonesia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. Pada momen seperti ini, solidaritas seluruh elemen bangsa memang sangat dinanti. Corona diibaratkan sebagai musuh yang harus dikalahkan secara bersama-sama. Pemerintahan harus bekerja sama dengan elemen organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama.
Tanpa adanya kerjasama, sangat sulit untuk meredam penyebaran virus ini. Dalam konteks ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa memang tengah diuji. Dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus corona yang rentan menyerang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan selamat menonton. Terima kasih.